Oke, jadi di sini Buria akan membahas pembahasan soal pertama tentang karbohidrat. Nah, pada gambar di bawah ini, di situ ada gambar glukosa, ya. Jadi di sini ada gambar glukosa, juga ada gambar fruktosa. Perhatikan struktur kimia dari sukrosa. Kalau kalian disuruh memperhatikan struktur kimia dari sukrosa dan diminta menghubungkan dengan struktur dari glukosa dan fruktosa. Apa yang dapat kamu ketahui dari struktur di atas? Nah, dari sini sekali lagi ingat bahwa glukosa dan fruktosa itu adalah monosakarida. Nah, monosakarida itu adalah karbohidrat berantai tunggal. Nah, ini kan satu kan, hanya tunggal. Sedangkan sukrosa itu tergolong ke dalam disakarida, yang artinya karbohidrat berantai ganda. Nah, disakarida itu salah satu contohnya adalah sukrosa. Di sini sukrosa adalah gabungan dari dua monosakarida. Gabungan dari dua monosakarida apa? Sukrosa adalah gabungan dari glukosa dan juga fruktosa. Nah, sehingga hubungan dari kedua gambar di sini adalah bahwa sukrosa adalah disakarida yang merupakan gabungan antara monosakarida glukosa dan juga fruktosa, seperti itu. Oke, jelas ya? Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke nomor 2. Di situ ada gambar polisakarida. Ingat, polisakarida itu apa? Polisakarida adalah karbohidrat yang berantai panjang. Nah, bisa dilihat di sini karbohidrat berantai panjang itu polisakarida. Kalau glukosa ini kan rantainya cuma satu. Nah, tapi di sini amilosa sama selulosa itu dia rantainya panjang. Nah, sehingga dinamakan dengan polisakarida. Kenapa amilosa dan selulosa digolongkan dalam polisakarida? Berarti ya jelas jawabannya karena amilosa dan selulosa merupakan karbohidrat yang memiliki rantai yang panjang. Nah, berarti itu jawabannya karena dia tergolong dalam karbohidrat berantai panjang, seperti itu. Jelas kan? Gampang kan? Oke, kalau gitu Buria lanjutkan di soal nomor 3. Perhatikan gambar membran sel di bawah ini. Bagian membran sel yang mengandung karbohidrat adalah titik-titik dan titik-titik. Ini gambar membran selnya yang ini ya. Keliru tadi, seharusnya di samping. Jadi membran sel itu gambarnya seperti yang sudah Buria lingkari. Membran sel itu mengandung protein, yang mengandung lemak, yang mengandung karbohidrat. Jadi mengandung ketiga unsur molekul senyawa sel yang utama. Nah, lalu yang ditanyakan di soal, bagian membran sel yang mengandung karbohidrat itu yang mana? Seperti itu kan? Oke, kalau gitu kita tinggal lihat saja di gambar. Sebenarnya di gambar itu sudah ada keterangannya juga. Nah, bisa dilihat di gambar di sini membran sel ini terdiri dari fosfolipid bilayer. Pada video sudah Buria sampaikan bahwa fosfolipid itu adalah gabungan antara fosfat dan lipid. Berarti kan nggak ada karbohidratnya. Kemudian ada protein ekstrinsik. Protein ekstrinsik itu disebut juga dengan protein perifer. Protein berarti bukan karbohidrat kan? Nah, berarti salah. Kemudian ada bagian yang namanya protein intrinsik. Protein intrinsik itu disebut juga dengan protein integral, berarti bukan karbohidrat kan? Berarti salah. Lalu di sini juga ada kolesterol. Kolesterol itu jelas adalah bagian dari lemak, berarti dia bukan dari kelompok karbohidrat. Nah, lalu di sini ada glikoprotein. Nah, pada video Buria sudah menjelaskan bahwa glikoprotein itu adalah gabungan dari glukosa dan juga dengan protein. Ya kan? Nah, glikoprotein itu gabungan antara glukosa dan protein. Gliko itu glukosa. Sekali lagi, glukosa itu adalah karbohidrat berantai tunggal atau monosakarida. Nah, berarti jelas dong jawabannya adalah glikoprotein dan titik-titik kayak gitu kan, berarti ada dua. Nah, satunya ini ada glikolipid.
glikolipid itu adalah gabungan antara glukosa dan lipid, ya kan? Nah, sehingga jawabannya jelas adalah glikoprotein dan glikolipid. Jadi jawabannya ini 2, glikoprotein dan glikolipid. Oke, gampang kan yang nomor 3? Kalau gitu beri lanjutkan ke yang nomor 4. Perhatikan gambar sel tumbuhan berikut. Nah, ini gambar sel tumbuhannya yang ini ya. Nah, polisakarida selulosa berada di bagian titik-titik dan polisakarida amilum berada di bagian titik-titik. Sekali lagi, selulosa itu apa sih? Selulosa itu disebut juga dengan serat. Nah, jadi kenapa kita harus makan sayuran? Karena di sayuran itu ada serat. Serat itu sebenarnya adalah selulosa. Nah, selulosa itu ada di bagian sel tumbuhan, itu di bagian apa sih? Seperti itu kan. Nah, selulosa itu ada pada bagian tumbuhan, tepatnya di bagian dinding sel. Nah, ini adalah salah satu perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Pada sel tumbuhan, dia memiliki struktur yang namanya dinding sel. Sedangkan sel hewan tidak punya dinding sel. Nah, pada dinding sel-sel tumbuhan inilah dia tersusun atas yang namanya selulosa. Nah, jadi dinding sel tumbuhan itu disusun dari selulosa. Sepertinya Bu Ria pernah mengatakan di materi kelas 10 bahwa makhluk hidup yang mempunyai dinding sel itu hanya 3. Yang punya dinding sel itu hanya 3, yaitu ada bakteri, kemudian ada tumbuhan dan ada jamur, kayak gitu kan. Nah, cuman bedanya apa? Kalau pada bakteri, Kalau pada bakteri dinding selnya itu dia tersusun atas peptidoglikan kalau pada bakteri. Sedangkan kalau pada jamur dinding selnya itu tersusun atas yang namanya zat kitin. Tapi kalau sel tumbuhan, dinding selnya itu tersusun atas yang namanya selulosa. Nah, jadi kalau ditanyakan selulosa itu ada di bagian mana? Jawabannya jelas adalah ada di bagian dinding sel, seperti itu. Kemudian yang B, polisakarida amilum itu berada di bagian mana? Kayak gitu ya. Nah, amilum itu kan cadangan makanan. Nah, karena amilum itu adalah cadangan makanan, maka amilum itu pasti berada di bagian sel tumbuhan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, bagian sel tumbuhan yang berfungsi menyimpan cadangan makanan adalah vakuola. Nah, jadi amilum adanya di bagian vakuola, seperti itu. Oke, sudah jelas ya.